Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Pujiati SPD MPD selaku Ketua Sidang. Yang saya hormati Bapak Albert Maidiantoro SPD MPD selaku Sekretaris Sidang. Dan yang saya hormati Bapak Dr. Andes Nurdin MSI selaku penguji utama. Perkenalkan, nama saya Iinelia Suherdi, mahasiswa Pendidikan Ekonomi Angkatan 2017 FKIP Universitas Lampung. Baik, izinkan saya untuk mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Penggunaan E-Learning, Kemandirian Belajar, dan Motivasi Belajar terhadap Prestasi Belajar Ekonomi di Era Pandemi COVID-19 Siswa Kelas 11 IPS. Pertama yaitu latar belakang. Pandemi COVID-19 mengganggu seluruh segmen kehidupan masyarakat, tidak kecuali pendidikan. Dampak dari pandemi COVID-19 bagi dunia pendidikan salah satunya adalah ditutupnya kegiatan belajar mengajar secara langsung dan digantikan dengan belajar dari rumah melalui media online atau disebut dengan e-learning. Berdasarkan penelitian pendahuluan, diketahui bahwa 57,14 siswa atau 20 siswa dari 35 siswa menyatakan bahwa belum pernah menggunakan media e-learning sebagai media belajar sebelum adanya pandemi COVID-19, sehingga perlu adanya penyesuaian. 62,86% siswa atau 22 siswa dari 35 siswa menyatakan belum mampu menggunakan e-learning dengan maksimal, dan 85,71% siswa atau sebanyak 30 siswa menyatakan menggunakan e-learning lebih sulit dipahami dibanding dengan pembelajaran secara langsung. Data tersebut diperoleh melalui penelitian pendahuluan yang dilakukan di SMA Negeri 2 Pringsewu kepada siswa kelas 11 IPS. Selanjutnya yaitu belajar dari rumah membutuhkan kemandirian belajar, karena siswa tidak lagi diawasi oleh guru secara langsung sehingga dirinya lah yang bertanggung jawab. Kemandirian belajar siswa kelas 11 IPS perlu ditingkatkan dikarenakan dalam penelitian pendahuluan pada siswa kelas 11 IPS ditemukan data bahwa sebanyak 60% atau 21 siswa dari 35 siswa belum mampu mengerjakan tugas ekonomi tanpa bantuan guru atau teman. 68,58% atau sebanyak 24 siswa dari 35 siswa belum mampu mencari sumber belajar sendiri, dan 71,48% atau 25 siswa dari 35 siswa masih belum memiliki jadwal belajar mandiri di luar jam sekolah. Selain itu, di era pandemi COVID-19, motivasi belajar pun harus ditingkatkan. Motivasi belajar ini berasal dari dalam diri atau luar diri dari peserta didik. Berdasarkan data penelitian pendahuluan pada siswa kelas 11 IPS, SMA Negeri 2 Pringsewu tahun ajaran 2020-2021 sebanyak 35 siswa diperoleh data bahwa sebesar 62,85 atau 25 siswa dari 35 siswa menyerah jika menemui tugas ekonomi yang sulit. 77,14% atau 20 siswa dari 35 siswa masih sering menunda mengerjakan tugas ekonomi yang diberikan oleh guru. Penggunaan media e-learning, kemandirian belajar, dan motivasi belajar dapat mempengaruhi prestasi belajar ekonomi di era pandemi COVID-19. Hal ini dibuktikan dengan hasil nilai ulangan tengah semester siswa kelas 11 IPS SMA Negeri 2 Pringsewu tahun 2020-2021. Diketahui bahwa kelas 11 IPS 1 sebanyak 58,62% atau 13 siswa dari 20 siswa tidak lulus dalam ulangan tengah semester ekonomi. Kelas 11 IPS 2 sebesar 62,5% atau 20 siswa dari 32 siswa dinyatakan tidak lulus ulangan tengah semester. Kelas 11 IPS 3 sebanyak 60,6% atau sebanyak 20 siswa dari 33 siswa juga tidak lulus dalam ulangan tengah semester. Hal ini menunjukkan bahwa lebih dari 50% siswa kelas 11 IPS SMA Negeri 2 Pringsewu tidak lulus dalam ulangan tengah semester. Selanjutnya rumusan masalah. Yang pertama, adakah pengaruh penggunaan e-learning terhadap prestasi belajar ekonomi di era pandemi COVID-19 siswa kelas 11 IPS SMA Negeri 2 Pringsewu tahun ajaran 2020-2021? Yang kedua, adakah pengaruh kemandirian belajar terhadap prestasi belajar ekonomi di era pandemi COVID-19 siswa kelas 11 IPS SMA Negeri 2 Pringsewu tahun ajaran 2020-2021?
Yang ketiga, adakah pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar ekonomi di era pandemi COVID-19 siswa kelas 11 IPS SMA Negeri 2 Pring Sewu tahun ajaran 2020-2021? Dan yang keempat, adakah pengaruh secara simultan penggunaan e-learning, kemandirian belajar, dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar ekonomi di era pandemi COVID-19 siswa kelas 11 IPS SMA Negeri 2 Pring Sewu tahun ajaran 2020-2021? Hipotesis penelitian yang pertama, ada pengaruh penggunaan e-learning terhadap prestasi belajar ekonomi di era pandemi COVID-19 siswa kelas 11 IPS SMA Negeri 2 Pring Sewu tahun ajaran 2020-2021. Yang kedua, ada pengaruh kemandirian belajar terhadap prestasi belajar ekonomi di era pandemi COVID-19 siswa kelas 11 IPS SMA Negeri 2 Pring Sewu tahun ajaran 2020-2021. Yang ketiga, ada pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar ekonomi di era pandemi COVID-19 siswa kelas 11 IPS SMA Negeri 2 Pring Sewu tahun ajaran 2020-2021. Dan yang keempat, ada pengaruh secara simultan penggunaan e-learning, kemandirian belajar, dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar ekonomi di era pandemi COVID-19 siswa kelas 11 IPS SMA Negeri 2 Pring Sewu tahun ajaran 2020-2021. Rumusan masalah. Yang pertama, adakah pengaruh penggunaan e-learning terhadap prestasi belajar ekonomi di era pandemi COVID-19 siswa kelas 11 IPS SMA Negeri 2 Pring Sewu tahun ajaran 2020-2021? Yang kedua, adakah pengaruh kemandirian belajar terhadap prestasi belajar ekonomi di era pandemi COVID-19 siswa kelas 11 IPS SMA Negeri 2 Pring Sewu tahun ajaran 2020-2021? Yang ketiga, adakah pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar ekonomi di era pandemi COVID-19 siswa kelas 11 IPS SMA Negeri 2 Pring Sewu tahun ajaran 2020-2021? Dan yang keempat, adakah pengaruh secara simultan penggunaan e-learning, kemandirian belajar, dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar ekonomi di era pandemi COVID-19 siswa kelas 11 IPS SMA Negeri 2 Pring Sewu tahun ajaran 2020-2021? Hipotesis penelitian yang pertama, ada pengaruh penggunaan e-learning terhadap prestasi belajar ekonomi di era pandemi COVID-19 siswa kelas 11 IPS SMA Negeri 2 Pring Sewu tahun ajaran 2020-2021. Yang kedua, ada pengaruh kemandirian belajar terhadap prestasi belajar ekonomi di era pandemi COVID-19 siswa kelas 11 IPS SMA Negeri 2 Pring Sewu tahun ajaran 2020-2021. Yang ketiga, ada pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar ekonomi di era pandemi COVID-19 siswa kelas 11 IPS SMA Negeri 2 Pring Sewu tahun ajaran 2020-2021. Dan yang keempat, ada pengaruh secara simultan penggunaan e-learning, kemandirian belajar, dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar ekonomi di era pandemi COVID-19 siswa kelas 11 IPS SMA Negeri 2 Pring Sewu tahun ajaran 2020-2021. Penelitian. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh penggunaan e-learning, kemandirian belajar, dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar ekonomi di era pandemi COVID-19 siswa kelas 11 IPS SMA Negeri 2 Pring Sewu tahun ajaran 2020-2021. Gambaran umum responden. Responden dalam penelitian ini yaitu siswa kelas 11 IPS 1, 11 IPS 2, 11 IPS 3, SMA Negeri 2 Pring Sewu yang berjumlah 94 siswa yang diambil keseluruhan sebagai responden. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan deskriptif verifikatif dengan pendekatan ex post facto dengan populasi berjumlah 94 responden. Sebab penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampling yaitu non-probability sampling dengan sampling jenuh dikarenakan jumlah populasi kurang dari 100 sehingga sampel sama dengan populasi yaitu sebanyak 94 responden. Penelitian. Yang pertama, ada pengaruh penggunaan e-learning terhadap prestasi belajar ekonomi di era pandemi COVID-19 siswa kelas 11 IPS SMA Negeri 2 Pring Sewu tahun ajaran 2020-2021 sebesar 6,30%. Yang kedua, ada pengaruh kemandirian belajar terhadap prestasi belajar ekonomi di era pandemi COVID-19 siswa kelas 11 IPS SMA Negeri 2 Pring Sewu tahun ajaran 2020-2021 sebesar 5,34%. Yang ketiga, ada pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar ekonomi di era pandemi COVID-19 siswa kelas 11 IPS SMA Negeri 2 Pring Sewu tahun ajaran 2020-2021 sebesar 15,21%. Dan yang keempat, ada pengaruh secara simultan penggunaan e-learning, kemandirian belajar, dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar ekonomi di era pandemi COVID-19 siswa kelas 11 IPS SMA Negeri 2 Pring Sewu tahun ajaran 2020-2021 sebesar 52,3%. Demikianlah presentasi skripsi saya. Apabila terdapat salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.